Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Kurnia Prastiwi dari FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai event organizer, di mana event organizer ini menjadi pelengkap ya, kemudian membantu dari pelaksanaan praktikum di kewirausahaan Islam. Nah, kenapa kok event organizer ini penting? Ya karena memang dalam praktikum kewirausahaan Islam itu agendanya adalah akan dilakukan basar ya, sehingga perlu adanya orang-orang yang nanti akan memanage event tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Ada dua kelompok ya di dalam praktikum kewirausahaan ini. Di dalam pelaksanaan basar adalah kelompok peserta basar dan kelompok tim IO, di mana tim IO ini dibentuk berdasarkan teman-teman ya, perwakilan dari kelas, kemudian juga mereka yang memang memiliki passion di jasa atau IO. Nah, kenapa harus ada IO? Karena IO ini sebagai penyedia jasa profesional dalam penyelenggara berbagai acara formal maupun non formal. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh tim IO ini? Tentu adalah fungsi-fungsi di dalam manajemen ya. Ada planning, nanti tim IO akan membuat perencanaan, kemudian membuat business plan juga ya, atau proposal acara, kemudian merorganisir ya, jadi mengorganisir pelaksanaan basar kewirausahaan, kemudian membuat timeline ya, kemudian juga menyusun beberapa rencana kepanitiaan ya, kemudian juga setelah itu terbentuk, kemudian actuating atau mungkin realisasi dari pelaksanaan basar tersebut. Nah, setelah proses pelaksanaan basar tentu tetap ada proses controlling ya, pengawasan, kemudian evaluasi pelaksanaan basar, dan tim IO akan membuat laporan dari pelaksanaan basar tersebut. Nah, kemudian apa saja tugas IO ya? Ini kami contohkan di dalam basar kewirausahaan, di dalam praktikum kewirausahaan Islam. Tugas bagi kelompok jasa IO yang pertama adalah kelompok jasa IO bertugas menjadi penyelenggara basar kewirausahaan. Kemudian kelompok IO basar membentuk kepanitiaan dan membuat rincian tugas masing-masing. Selanjutnya adalah membuat business plan basar kewirausahaan maksimal 2 minggu sebelum pembentukan kelompok ya, sehingga nanti agar lebih jelas lagi dan sudah termasuk berapa biaya basar, berapa sewa dan iuran dari peserta basar. Kemudian juga menetapkan tanggal pelaksanaan basar yang berlangsung selama 2 hari atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan, penentuan lokasi basar, membuat proposal kerjasama, kemudian juga mengurus perizinan, peminjaman tempat lokasi, konsep layout basar, konsep acara, target peserta basar, serta kegiatan promosi. Menyelenggarakan technical meeting bagi para peserta basar. Selesai acara, IO basar membuat laporan evaluasi pelaksanaan basar meliputi evaluasi pelaksanaan prediksi penjualan, laporan rugi laba, serta evaluasi penyelenggaraan basar. IO juga membuat layout dan penataan lokasi peserta basar. Kemudian biaya-biaya itu meliputi apa saja ya, misalnya fasilitas yang didapat oleh peserta basar seperti meja, kursi, maupun program promosi. Kemudian membuat database peserta basar beserta list daftar produk yang akan dijual pada basar tersebut. Selanjutnya adalah menyebarkan leaflet ya, berisi daftar harga produk peserta basar kepada calon ya nanti yang akan berkunjung, kemudian fasilitas order secara online atau delivery, kemudian juga semua produk juga harapannya juga basar ini tidak hanya offline saja tetapi juga didukung dengan online, yaitu nanti melalui website begitu. Kemudian membuat program promosi yang dapat menarik minat pengunjung ya, kemudian juga mempersiapkan konsep acara termasuk rundown acara, pengisi acara, acara pembukaan, jadwal technical meeting dan sebagainya. IO bertanggung jawab juga terhadap kebersihan dan keamanan selama acara basar berlangsung. Nah, laporan IO ya, jadi agar semua itu berjalan dengan baik dan lancar ya, walaupun simulasi tetapi tim IO ini juga harus mempraktekkan dengan benar ya di dalam penyelenggaraan basar ya. Kemudian apa saja kisi-kisi laporan IO setelah tadi pelaksanaan basar selesai? Yang tentu ada beberapa yang ada ya komponen-komponennya. Yang pertama cover, latar belakang, visi misi, kemudian ada nama dan tema kegiatan, bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, target peserta, susunan panitia, susunan kelompok peserta basar, timeline kegiatan, gambaran pelaksanaan basar, laporan keuangan, evaluasi pelaksanaan basar, dan lembar pengesahan. Nah, contoh timeline basar ya, mungkin pertama adalah pembagian ulang kelompok basarnya, kemudian di minggu kedua deadline pembagian ya, kemudian di minggu selanjutnya adalah pembagian tim untuk pendampingan peserta basar ya. Selanjutnya adalah peserta harus sudah menentukan produk, logo produk, pamflet, video, kemudian juga akan nanti dikirimkan ke tim IO. Kemudian diberikan juga deadline ya, kapan itu akan dikumpulkan ya, sehingga
peserta basar dapat segera mengumpulkan dengan tepat waktu. Kemudian peserta basar kemudian menginput ya di website yang sudah disediakan, misalnya di website www.kiosjuara.com, dan kemudian juga melakukan promosi pada sosial media masing-masing. Nah, minggu selanjutnya itu sudah pelaksanaan peserta basar ya, misalnya mungkin 2 hari atau 1 minggu ya. Kemudian deadline laporan penjualan juga harus dikumpulkan. Nah, berikut contoh laporan hasil penjualan ya. Ini ada di dalam komponen di laporan I.O. misalnya berapa produk yang terjual via langsung ya atau via website, kemudian atau mungkin yang terjual via WA, karena dalam pelaksanaannya tidak hanya konsumen itu bertransaksi melalui website saja, tetapi juga kadang order langsung melalui WA ya dari penjual atau peserta basar masing-masing. Ada juga yang DM di Instagram atau membelinya melalui Instagram, Facebook, media sosial yang lain atau on the spot. Nah, ini perlu dikalkulasi sehingga tahu berapa sih omset penjualannya dan berapa total pesanannya. Nah, demikian dari saya. Semoga tim I.O. bisa melaksanakan dan menyelenggarakan acara basar dengan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.